Assalamualaikum adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu Sesa di mata kuliah Teknologi Sediaan Solid. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang beberapa macam sediaan ya, seperti serbuk dan kapsul, kali ini kita melipir sedikit ya ke bahasan yang bukan non-sediaan, tetapi ini sangat perlu ketika kita ingin melakukan produksi sediaan, yaitu CPOB atau cara pembuatan obat yang baik. Nah, kalau di luar negeri biasanya disebut dengan GMP atau Good Manufacturing Practice ya. Kalau tadi kita sudah membaca, melihat tentang kepanjangan dari singkatan CPOB. Nah, sekarang kita akan menelaah apa sih CPOB itu. Ya, kalau lihat di sini ya, di PPT, CPOB itu merupakan sebagian dari kegiatan pemastian mutu atau quality assurance yang bertujuan untuk menjamin agar setiap obat senantiasa dibuat untuk mencapai mutu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, kalau kita ketahui kan obat itu bukan produk dagang yang seperti makanan atau minuman ya, dia berbeda, dia produk dagang yang spesial sehingga ya obat itu memiliki mutu atau spesifikasi sebelum dia diproduksi. Nah, CPOB ini ya, dia dibuat ya, merupakan pedoman ya yang harus dipatuhi oleh industri farmasi ya untuk mencapai spesifikasi atau mutu obat yang telah ditetapkan begitu. Sehingga semua industri farmasi jika ingin memperoleh izin edar, dia harus sesuai produksinya dan harus berpedoman pada CPOB. Oke, mengapa perlu CPOB? Yang pertama tadi ya, obat bukan komoditi dagang biasa. Dia memiliki spesifikasi, mutunya harus terjamin karena obat ini diberikan kepada pasien ya. Pasien ini dia menginginkan kesembuhan ya. Kalau misalnya kita membuat obat asal-asalan gitu ya, maka ya dosanya besar banget tuh adik-adik ya. Sehingga itu tadi ya, sebagai farmasis yang baik kita harus membuat obat sesuai dengan pedoman CPOB supaya pasiennya itu tadi ya yang sudah berikhtiar membeli obat dan meminum obat bisa sembuh gitu. Oke, yang kedua, obat digunakan untuk menyelamatkan jiwa seperti yang tadi ya, dia save life, memulihkan ya dari yang lemas gitu ya, lemah tidak berdaya ya menjadi sehat kembali, bugar kembali ya, atau restore. Dan juga memelihara ya kesehatan seseorang. Jadi obat itu tidak hanya menyembuhkan, tidak hanya ditujukan untuk penyembuhan dan memulihkan, tetapi juga memelihara, misalnya multivitamin, imunomodulator, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, obat tidak hanya lulus pengujian atau proses testing, tetapi senantiasa berpegang pada konsep mutu obat harus ditanamkan kepada produk atau ya quotes dalam bahasa Inggrisnya, quality must be built into the product, kayak gitu ya adik-adik. Maksudnya ini mutu dari obat itu ya harus sudah melekat gitu di dalam produk. Produk ini maksudnya ya produk dari industri farmasi itu gitu ya. Jadi yang namanya obat pasti dia harus bermutu begitu ya. Nah, mutu obat tergantung pada apa ya? Pada semua proses dari awal hingga akhir ya. Mulai dari pemilihan bahan awal, pemilihan pemasok, proses pembuatan, bangunan dan fasilitas, perlengkapan yang dipakai, dan personalia atau orangnya. Sehingga mulai dari proses awal sampai proses akhir, bahkan sampai distribusi itu mempengaruhi mutu obat. Nah, ini tadi ya.
karena obat ini melewati tahapan yang cukup panjang untuk sampai kepada pasien begitu ya. Nah, industri dia memproduksi, kemudian sebelum sampai kepada konsumen ya, dia harus menerapkan, menegakkan CPOB. Nah, kemudian siapa yang menjadi regulator untuk industri farmasi? Mengaudit begitu ya, tentu saja Badan POM ya, atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan gitu. Nah, selanjutnya tadi definisi CPOB ya, yang menjamin obat dibuat secara konsisten. Kalau kita biasanya lihat obat, dia itu punya batch ya, punya identitas. Misalnya satu box ini dia batch 1 gitu. Box yang berikutnya itu adalah batch 2 gitu ya. Batch ini tentu saja waktu dari proses pembuatannya berbeda. Yang satu misalnya dibuat 1 bulan lalu, yang satunya dibuat bulan ini misalnya. Nah, ada perbedaan waktu, ada perbedaan personil ya. Orangnya berbeda yang membuat misalnya. Nah, sehingga harus ada yang menjamin gitu mutunya antara tadi obat yang dibuat bulan ini dengan yang bulan kemarin ya, dengan dibuat dengan orang yang ini dengan orang yang satunya itu harus konsisten, harus sama, sehingga tadi ya diperlukan adanya CPOB. Nah, CPOB itu mencakup apa sih? Dia mencakup seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu. Dari tadi kan kita bicara mutu nih adik-adik. Sebenarnya adik-adik sudah tahu belum sih apa itu obat yang bermutu atau obat yang berkualitas? Nah, ini sering kan yang kita ditanya misalnya kalau sama saudara gitu ya, sama orang tua, sama temen yang bukan farmasis, kita ditanya, obat yang ini kualitasnya lebih bagus nggak sih dari obat yang lain gitu? Terus kita jawab misalnya, oh yang ini kualitasnya lebih bagus. Tetapi kadang-kadang kita juga tidak mengerti apa itu kualitas, begitu ya. Nah, sebelum kita menjudge gitu ya, suatu produk itu lebih berkualitas daripada produk yang lainnya, nah kita tuh harus mengetahui adik-adik apa sih kualitas atau mutu itu. Nah, kalau obat ya, kan tadi dia punya spesifikasi begitu ya. Tentu saja kalau obat yang bermutu dia harus sesuai dengan spesifikasinya. Apa aja sih spesifikasi obat ya? Yang pertama, dia harus efektif ya. Obat yang berkualitas dia harus efektif atau tadi sesuai dengan tujuan penggunaannya. Misalnya menyembuhkan, memulihkan, atau memelihara, ya sudah sesuai dengan tujuannya tadi gitu. Terus ada yang bilang obat ini efektif kok, kualitasnya bagus kok, tunggu dulu ya, dia juga harus aman adik-adik. Nah, dia misalnya obatnya ini sangat-sangat efektif, tapi misalnya kalau dikonsumsi menyebabkan efek samping yang sangat besar gitu ya, sampai misalnya pada kematian. Nah, ini tentu saja dia tidak aman gitu ya, sehingga selain efektif dia juga harus aman. Selain itu apalagi sih obat yang berkualitas kriterianya? Yang ketiga adalah stabil, karena obat itu akan disimpan lama, kemudian akan didistribusikan ke seluruh daerah-daerah ya, distribusinya juga bermacam-macam, ada yang lewat darat, lewat udara, lewat laut begitu ya, sehingga tadi ya yang kriteria ketiga dia harus stabil. Percuma dia efektif dan aman, tapi kalau nggak stabil ya tentu saja tidak memberikan efektivitas yang sama dengan ketika
diproduksi di awal atau bahan awalnya begitu ya. Kalau dia tidak stabil, efektivitasnya akan berkurang seiring waktu begitu, sehingga selama proses penyimpanan dia harus stabil. Kemudian obat ini efektif kok, aman juga, dia stabil juga disimpan. Tapi tunggu dulu, obat itu harus acceptable atau dapat diterima oleh pasien. Misalnya nih ada obatnya efektif, aman, stabil, tapi pas diminum ya, karena dia bentuknya kristal mengiritasi kerongkongan pasiennya, mau nggak pasiennya minum? Enggak ya, sehingga dia harus acceptable atau harus dapat diterima oleh pasien, mudah dalam penggunaannya, tidak melukai dan lain sebagainya ya. Misalnya dia serbuk tapi ketika dioleskan di kulit mengiritasi, ya tentu saja itu tidak acceptable tadi, sehingga obat yang bermutu dia harus efektif, aman, stabil, dan acceptable atau dapat diterima ya oleh pasien. Oke. Nah, dalam membuat suatu produk obat ya adik-adik, biasanya kan kita tuh melakukan evaluasi ya, evaluasi sediaan atau uji sediaan. Tetapi kalau kita berpikir kembali adik-adik ya, obat atau sediaan farmasi yang lolos uji evaluasi itu tidak bisa dikatakan bahwa dia itu berkualitas gitu ya. Kalau misalnya nih ya, misalnya adik-adik bikin kapsul, lolos tes semuanya, uji homogenitas homogen gitu ya, uji disolusi memenuhi persyaratan begitu ya, uji keseragaman bobot memenuhi persyaratan begitu ya, uji waktu hancur memenuhi persyaratan, tapi dalam pemilihan bahan bakunya ya sembarangan, misalnya pemasoknya ini tidak diketahui dari mana, entah dari Cina, entah dari India, atau entah dari mana gitu, tidak diketahui, bisa disebut berkualitas atau tidak? Tentu saja tidak. Tadi misalnya pemasoknya sudah diketahui kok, bahan bakunya ini misalnya dari Jerman, dia sudah lolos uji tes, uji waktu hancur, keseragaman bobot dan lain sebagainya. Tapi pada saat penyimpanan misalnya, penyimpanan bahan bakunya itu ternyata wadah penyimpanannya ini bekas bahan lain yang mengandung kontaminan seperti logam berat misalnya. Misalnya ada merkurinya di dalam tempat penyimpanannya. Bisa dibilang berkualitas atau tidak? Tidak, gitu ya. Sehingga obat disebut berkualitas itu tidak hanya lolos tes, tetapi proses dari awal hingga akhir obat itu diedarkan, dia harus mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang berlaku ya di dalam CPOB tentunya. Oke. Nah, ini kalau di Indonesia ya, CPOB itu sudah mengalami revisi ya dari tahun ke tahun ya. Yang terakhir dari 2012 menjadi CPOB 2018 ya. Butuh waktu kira-kira 6 tahun ya untuk memperbaharui CPOB gitu. Apa perbedaannya? Perbedaannya itu ada di babnya. Masih tetap 12 bab atau 12 aspek ya antara 2012 dan 2018, tetapi babnya itu ada yang berubah begitu ya. Oke, langsung saja adik-adik di bab pertama. Isi CPOB itu apa sih ya? Kalau adik-adik download kemudian buka, itu ada bab pertama. Bab pertama ini menjelaskan tentang sistem mutu industri farmasi ya. Sehingga tadi quality must be built into the product gitu ya. Tentu saja harus memiliki, industri farmasi harus memiliki sistem mutu ya. Sistem mutu atau manajemen mutu sama aja ya adik-adik. Nah,
Apa sih itu? Dia itu merupakan tindakan sistematis yang diperlukan untuk mendapatkan kepastian dengan tingkat kepercayaan tinggi, sehingga produk yang dihasilkan akan selalu memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, seluruh sistem atau tindakan itu disebut pemastian mutu, begitu ya. Nah, sistem mutu ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada dukungan dari aspek-aspek lain seperti personel yang kompeten, bangunan dan prasarana dan peralatan yang memadai, gitu ya. Nah, pemastian mutu ini ya, bagian pemastian mutu di industri farmasi ini dikepalai oleh kepala bagian. Nah, dia ini memiliki tanggung jawab secara hukum ya, sehingga kalau ada kesalahan ya, kepala bagian pemastian mutu ini bertanggung jawab terhadap hukum yang berlaku begitu ya di suatu negara, sehingga ya harus dilakukan dengan benar-benar gitu ya. Oke, apa aja sih sistem pemastian mutu ini? Nah, kalau diurai ke bawah lagi ya, tentu saja ada CPOB itu sendiri. Karena CPOB ini merupakan bagian dari manajemen mutu ya. Kemudian ada pengawasan mutu gitu ya. Nah, atau biasanya ini bagian QA gitu ya disebutnya. Quality Assurance begitu. Nah, pengawasan mutu ini ya, dia mengawasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan mutu daripada produk jadi atau obat atau sediaan farmasinya itu ya. Seperti misalnya pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian, kemudian organisasi ya, struktur organisasi, dokumentasi, prosedur pelulusan dan lain sebagainya. Pokoknya semua kegiatan yang berkaitan dengan mutu daripada produk jadi itu dia diawasi oleh bagian pengawasan mutu atau QA. Kemudian selain itu ada pengkajian mutu produk ya. Nah, tentu saja ini harus dilakukan ya secara berkala terhadap semua obat yang terdaftar gitu ya. Nah, untuk apa? Untuk membuktikan konsistensi proses. Misalnya nih obatnya sudah beredar gitu ya, itu biasanya ada namanya sampel pertinggal. Nah, sampel pertinggal ini misalnya disimpan selama setahun atau 2 tahun ya sengaja gitu di industri untuk diuji gitu ya. Nah, itu pengajian mutu produk dan juga analisa tren gitu. Manajemen resiko mutu. Nah, tentu saja ini tadi misalnya ada produk yang bermasalah di pasaran begitu ya. Misalnya ada keluhan dari mutu produknya. Nah, tentu saja bagian manajemen sistem manajemen mutu tadi melakukan penilaian, pengendalian, komunikasi tadi ya dengan konsumen, dengan stakeholder ya terhadap mutu dari obat yang tadi ya. Oke. Nah, quality relationship gitu ya, atau hubungan quality atau apa aja sih gitu ya yang berhubungan dengan kualitas gitu di dalam industri farmasi. Yang pertama, quality management ya. Quality management dia ini menetapkan dan menjalankan quality policy gitu ya. Nah, quality management ini tentu saja dilaksanakan oleh yang bagian dari QA ya, yang melaksanakan quality management itu di bawah pengawasan QA tadi ya, atau quality assurance atau pengawasan mutu. Nah, QA ini ya di lapangan itu menjamin bahwa GMP atau CPOB itu terlaksana begitu ya. Nah, sebagai pelaksana di lapangan gitulah gitu ya.
quality assurance ini. Kemudian ada quality control atau QC. Nah, QC ini siapa? Quality control, dia yang mengontrol kualitas gitu ya. Atau pengendali mutu produk gitu ya. Kalau QA tadi ya, dia memastikan GMP atau CPOB ini berjalan di seluruh aspek. Kalau quality control itu dia memastikan bahwa bahan atau produk itu sesuai dengan spesifikasinya. Atau QC ini dia melakukan uji, ya, melakukan pengujian. Nah, gitu. Jadi misalnya nih ada suatu bahan baku obat gitu ya, datang dari pemasok. Nah, yang melakukan uji atau melakukan kontrol kualitas itu adalah bagian dari QC. QA memastikan bahwa QC ini ya menjalankan sesuai dengan CPOB ya, dari dokumennya, mana dokumennya QC, mana COA-nya, mana hasil lab-nya. Nah, itu QA gitu ya. Sehingga misalnya QC bilang ini bahan awalnya ini tidak lolos spesifikasi. Gitu. Dia harus di-reject. QA memberikan keputusan. Saya kaji dulu mana dokumennya yang menyatakan bahwa dia harus di-reject gitu ya. Nah, yang memberikan keputusan akhir adalah QA begitu. Nah, yang bab kedua ya, kalau bab 1 tadi adalah sistem mutu ya. Ada QA, ada QC gitu ya. Nah, kalau bab kedua itu personalia. Apa sih yang ada di bab 2 tentang personalia ini? Tentu saja kalau di industri farmasi itu ada personel kunci. Apa sih personel kunci itu ya? Adalah personel atau staf atau karyawan ataupun kepala bagian yang kegiatan dari personelnya ini itu sangat mempengaruhi mutu dari produk obat jadi itu ya. Biasanya ya personel kunci itu terdiri dari kepala bagian produksi, kepala pengawasan mutu atau QA tadi, dan kepala pemastian mutu atau QC tadi. Ya, quality control. Nah, kepala produksi, kepala pengawasan mutu, kepala pemastian mutu ya, QA, QC itu dan kepala produksi itu harus seorang apoteker gitu ya. Kenapa? Ya karena yang mengetahui obat itu adalah apoteker gitu ya. Yang mengetahui produksinya ya apoteker, yang mengetahui bagaimana cara mengawasi mutunya ya apoteker begitu ya. Nah, kalian sebagai TTK bisa bekerja di produksi, bisa bekerja di QA, bisa bekerja di QC, tetapi tidak sebagai kepala, misalnya sebagai staf atau bawahan dari kepala, begitu ya. Nah, selain kepala produksi, kepala pengawasan mutu, dan kepala pemastian mutu, ada bagian lain nggak, Bu? Ada, misalnya kepala bagian R&D atau Research and Development, berarti tidak perlu apoteker gitu ya, bisa dari bidang lain, yang penting dia ya memenuhi spesifikasi sebagai kepala bagian R&D begitu ya. Entah dia hanya TTK seperti kalian gitu ya, D3 farmasi, atau dia dulu jurusan kimia, atau dia jurusan fisika, entah, yang penting dia bisa menjalankan tugasnya di R&D begitu, dia tidak perlu apoteker begitu ya. Tetapi ketika di bagian produksi, QA dan QC, kepalanya harus apoteker begitu. Kemudian personil itu dia harus dilatih ya, sehingga harus ada pelatihan-pelatihan. Misalnya pelatihan uji mikroba gitu ya, atau uji apa begitu ya, menggunakan metode apa misalnya seperti itu ya. Ini harus ada pelatihan-pelatihan, atau pelatihan K3 misalnya ya, atau pelatihan
dokumentasi dan lain sebagainya. Tentu saja itu harus ya. Sehingga biasanya staf atau karyawan yang ada di industri farmasi itu dia melalui masa training ya. Dia training sebelum melakukan tugasnya begitu. Kemudian personil itu harus hygiene ya, harus menjaga kebersihan gitu. Misalnya seperti ketika mau masuk ke ruang produksi ya tidak boleh menggunakan perhiasan ya yang terdiri emas, logam, perak gitu ya. Karena ya dapat mengkontaminasi, tidak boleh pakai make up kayak gitu, tidak boleh pakai kontak lens, apalagi bulu mata palsu biasanya nggak boleh ya. Atau tidak boleh bermake up kayak gitu. Ya ada juga beberapa produksi seperti misalnya produksi hormon begitu ya. Dia personilnya harus mandi dulu atau setelahnya itu mandi begitu ya. Nah itu juga ada biasanya protap-protap khususnya. Kemudian personil itu juga termasuk konsultan tadi, konsultan yang melakukan saran, pemberi saran gitu ya terhadap misalnya masalah-masalah yang ada di industri begitu ya adik-adik. Bab ketiga ada bangunan dan fasilitas ya. Tentunya bangunan dan fasilitas yang memadai, yang sesuai itu sangat mempengaruhi mutu dari produk ya atau sediaan farmasi begitu. Ya, misalnya bangunannya harus misalnya tingginya sekian, lebarnya sekian gitu ya untuk produksi yang menghasilkan misalnya 100.000 tablet per hari begitu ya. Kemudian harus ada HEPA filter misalnya, harus punya saluran air gitu ya, harus punya tempat pembuangan limbah dan lain sebagainya. Tentu saja itu mempengaruhi proses produksi, penyimpanan, dan juga proses yang lain. Oke, yang pertama adik-adik area penimbangan. Nah, area penimbangan ini biasanya kan yang ditimbang itu bahan bakunya berupa apa? Adik-adik serbuk sehingga sangat rentan gitu ya mengkontaminasi gitu, tidak hanya mengkontaminasi orangnya juga gitu ya, tapi mengkontaminasi produk-produk yang lain atau bahan-bahan yang lain ya karena ada debu-debunya begitu ya. Nah, sehingga biasanya area penimbangan ini dia terpisah dan didesain khusus gitu ya. Misalnya tekanannya harus lebih rendah dibandingkan dengan ruang lainnya gitu ya. Sehingga serbuk atau partikel-partikel sisa penimbangannya itu nggak masuk ke ruang yang lain gitu ya. Sehingga tekanan udaranya harus lebih rendah misalnya kayak gitu ya. Kemudian area produksi. Nah, kalau area produksi biasanya sesuai dengan jenis produksinya. Ada yang steril, ada yang non steril. Biasanya dibagi menjadi kelas ya, kelas A, B, C, D gitu ya. Nah, kalau yang A, B, C, D itu untuk produksi steril. Kalau kelas yang E itu yang non steril gitu ya. Nah, kalau kelas A dan B ini biasanya untuk melakukan filling ya. Kalau kelas A ini biasa kita sebut dengan LAF ya. LAF itu dia kelas A. Kalau kelas B yaitu ruangan di luar LAF itu gitu ya. Nah, ruangan yang digunakan untuk LAF itu gitu. Nah, itu adalah kelas B. Biasanya kelas A dan kelas B ini dilakukan untuk melakukan filling begitu ya. Filling atau pengisian produk-produk steril. Kelas C dan kelas D, nah ini di luar dari ruang LAF tadi. Biasanya kelas C ini dilakukan untuk penimbangan begitu ya. Untuk pengemasan sekunder begitu ya. Kalau kelas D biasanya untuk pencucian alat begitu ya, untuk
penyimpanan bahan baku misalnya gitu ya, atau penyimpanan produk ruahan gitu ya. Nah, kalau kelas E ini untuk pengolahan produk non steril ya. Area penyimpanan tentu saja ya harus memadai gitu ya, luasnya gitu ya, sesuai gitu. Misalnya dia harus bisa menyimpan produk dengan jumlah 500.000 box begitu ya, berarti ya harus sesuai begitu ya. Dia harus bersih, kering, ada pencahayaan yang cukup, suhunya dipertahankan, kelembapannya dipertahankan begitu ya. Nah, tadi ya pembagian ruang ini ya. Kalau kelas D dan kelas E dia itu untuk partikel yang lebih dari 5 mikro sama 0,5 mikro ketika operasional itu tidak ditetapkan gitu ya. Tapi kalau non operasional dia ditetapkan gitu ya. Nah, sehingga ya kalau yang ketat sekali ya tentu saja kelas A dan kelas B ya. Sangat ketat sekali ketika operasional, bayangkan saja yang lebih dari 5 mikrometer itu partikelnya hanya boleh berjumlah 20 partikel per meter kubik, sehingga sangat-sangat dijaga. Nah, area produksi biasanya dibatasi atau ada airlock-nya begitu ya, di sebagai ruang penyangga antara dua ruang dengan kelas kebersihan tadi. Misalnya kalau kelas A dan kelas B kan jadi satu ya, tapi misalnya antara kelas B dan kelas C gitu, nah biasanya ada airlock-nya ini ya, sehingga mengurangi kontaminasi. Nah, ini contohnya airlock ya. Nah, ini biasanya di sini misalnya untuk masuk ke ruang B itu harus disiram dengan udara, di manusianya ya yang masuk ke sini itu harus disiram dengan air atau udara dan lain sebagainya begitu ya. Nah, kalau itu tadi yang manusia, ini yang barang ya, biasanya seperti ini. Misalnya kalau misalnya mau menyerahkan ke sini ya, dari ruang sebelah sana ya pintu yang sini harus tertutup. Yang boleh dibuka pintu sebelah sana. Nanti kalau sudah sampai barangnya, kalau mau membuka pintu yang sebelah sini yang di luar ini, pintu yang di dalam itu harus ditutup sehingga udaranya tidak terkontaminasi. Ini yang lebih jelas tadi ya, nih manusianya ada di sini ya, air shower gitu biasanya. Harus mandi basahi air dan udara bertekanan gitu ya baru boleh masuk gitu. Nah, ini untuk fasilitas biasanya ya, ada ruang ganti ya, ada tempat istirahat ya untuk misalnya makan dan minum, ada locker, tempat penyimpanan sepatu, karena biasa kalau di area produksi sepatunya berbeda gitu ya. Nah, untuk bangunan sendiri ya lantainya dia ya harus kuat, permukaan rata, mudah dibersihkan gitu ya. Biasanya bentuknya hospital shape atau tanpa siku begitu ya, di ujung-ujung dari sela-sela dari apa sih namanya antara dinding ya. Kalau biasanya kan dinding itu kan sikunya gini ya. Nah, ini di sini itu susah dibersihkan, tapi kalau hospital shape dia gini. Nah, melengkung gini ya pinggirannya, jadi siku-sikunya itu nggak ada sehingga mudah dilap gitu ya. Benar harus rata karena nggak lucu ya kalau misalnya kita naruh mesin mixing untuk cairan gitu ya yang mutarnya agak cepat gitu ya, yang berat kemudian nggak rata gitu ya misalnya, kan bahaya sekali. Nah, laboratorium ini ya harus memadai juga, misalnya punya ruang khusus untuk bahan-bahan yang khusus harus terpisah gitu ya.
untuk proses mencampur reagen tersendiri, kemudian untuk proses pengujian, uji menggunakan alat seperti HPLC, spektro juga harus tersendiri, begitu. Tempat mencuci juga harus tersendiri. Nah, biasanya laboratoriumnya ini terpisah dari area produksi. Jadi kalau area produksi misalnya di bangunan A, nanti laboratoriumnya di bangunan B biasanya. Kemudian area pengujian biologi, mikrobiologi, radioisotop dia terpisah dari laboratorium yang lain gitu ya. Nah, kalau tadi ruang istirahat ya untuk karyawan, kantin juga harus terpisah dari area produksi dan laboratorium. Toilet juga tidak boleh berhubungan langsung ya dengan area produksi karena takutnya mencemari, sehingga biasanya di luar area produksi tetapi masih bisa dijangkau begitu ya. Nah, kemudian tentu saja bangunan dan fasilitas ini harus ya dibersihkan dan sanitasinya harus sesuai begitu ya. Nah, untuk prosedur sanitasi itu biasanya dikerjakan oleh kontraktor atau karyawan dari industri itu sendiri gitu ya adik-adik. Oke, yang bab keempat itu adalah peralatan ya. Nah, peralatan ini di bab 4 ini menjelaskan tentang apa? Tentang desain dan konstruksi ya. Jadi kan kalau suatu industri farmasi itu dia tentu saja memiliki alat ya, misalnya alat mixing, alat granulator gitu ya. Kemudian alat kempal, alat filling salep, alat filling sediaan cair, steril, alat filling untuk sirup, nah itu ada banyak sekali. Kemudian spesifikasinya berbeda, tingginya berbeda, lebarnya berbeda, begitu ya, sehingga desain dan konstruksi bangunannya harus sesuai dengan peralatannya gitu ya. Nah, tentu saja pemasangan dan penempatannya juga harus benar begitu ya untuk menghindari kekeliruan gitu ya. Misalnya nih pemasangan di area misalnya untuk tablet ya udah ya berarti peralatan-peralatan atau mesin-mesin yang untuk tablet aja yang ada di situ begitu ya. Untuk kapsul disendirikan misalnya sehingga tidak terjadi kekeliruan gitu ya. Jangan nanti mau cetak tablet tapi ditaruhnya di alat pengisian kapsul misalnya, kan itu keliru gitu ya. Nah, tentu saja peralatan itu harus dibersihkan ya sehingga biasanya ada metode-metode pembersihan khusus. Biasanya sih dengan cara vakum ya atau dengan udara bertekanan ataupun dengan cara basah juga lebih dianjurkan ya menggunakan air. Gitu ya, dibilas begitu ya. Nah, untuk pemeliharaannya biasanya peralatan itu ada punya buku log, terutama peralatan yang kritis ya, untuk mencatat itu ya validasi pembersihan. Misalnya nih tadi peralatan yang kritis, misalnya alat mixer gitu ya. Mixer kan biasanya nggak digunakan untuk satu aja, nggak digunakan untuk satu obat aja ya. Ada beberapa obat, misalnya mixing paracetamol dengan kemudian batch berikutnya untuk amoxicillin misalnya. Tentu saja harus dicatat ya dengan benar ini bekas apa gitu ya alat mixingnya. Misalnya kalau bekas amoxicillin tentu saja ya pembersihannya harus sesuai prosedur yang berlaku, benar-benar sudah dibersihkan atau enggak. Jangan-jangan nanti kita minum paracetamol ya dapat bonus amoxicillin gitu. Wah, gawat sekali gitu ya. Kasihan pasiennya nanti resisten gitu. Sehingga tidak boleh ada kesalahan-kesalahan seperti itu ya. Nah, yang bab kelima ini membahas tentang produksi ya. Kegiatan produksi itu apa ya? Ini adalah seluruh kegiatan ya, mulai dari penerimaan, karantina, pengambilan sampel, penyimpanan, penandaan, penimbangan, pengolahan, pengemasan, dan distribusi. Itu adalah proses produksi seluruh ya, dari awal hingga akhir.
sebelum sampai ke PBF ataupun ke pasien itu adalah proses produksi. Nah, sehingga harus dilakukan sesuai prosedur ya atau instruksi tertulis dan bila perlu dicatat gitu ya. Do what you write, write what you do kayak gitu ya. Kerjakan apa yang ditulis, tulis apa yang dikerjakan gitu. Nah, dalam produksi itu tentu saja kita ada bahan awal ya. Bahan awal ini terdiri dari dua ya, bahan aktif dan eksipien. Nah, bahan aktif dan eksipien ini kan berasal dari pemasok ya. Pemasoknya itu tentu saja harus sesuai persyaratan gitu ya. Punya izin pemasoknya ya. Kemudian kualifikasi bahannya itu sesuai, ada COE, lulus uji mutu begitu ya biasanya. Nah, bahan awal ini sebelum dilakukan untuk proses produksi di karantina. Selama proses karantina ini dilakukan apa sih? Ya dilakukan uji sama QC ya. Nah, QC menguji yang di karantina ini ya, labelnya diberikan label kuning gitu. Nanti dari QC memberikan hasilnya kepada QA. QA nanti menyatakan misalnya QC bilang oh ini lolos gitu. Nah, labelnya hijau. QA menyetujui oke lolos, tapi ternyata tidak sesuai spesifikasi. QC bilang ini ditolak. Nanti yang mengesahkan ada QA. Oke, ini bahannya ditolak gitu ya. Bisa ditolak itu warna merah, kalau lolos biasanya warna hijau begitu ya. Untuk memudahkan gitu. Nah, kemudian sebelum proses produksi biasanya itu dilakukan validasi ya. Kenapa gitu ya, sebelum proses produksi itu harus dilakukan validasi ya supaya kita tahu bahwa proses atau metode yang kita gunakan untuk melakukan produksi obat ini ya sudah sesuai gitu ya, sehingga hasilnya valid atau hasilnya itu konsisten dari waktu ke waktu. Nah, biasanya dalam proses validasi selama produksi itu ada revalidasi ya. Jadi metode itu setiap berapa tahun sekali harus direvalidasi gitu. Masih sesuai atau tidak gitu ya. Biasanya validasi itu ada validasi metode, ada validasi pembersihan, ada validasi proses gitu ya. Selanjutnya akan dijelaskan di slide atau bab CPOB selanjutnya gitu ya. Nah, selama proses produksi kita itu harus menjaga tidak terjadinya kontaminasi silang ya, karena ini sangat-sangat berbahaya. Tadi ya, misalnya kita mau bikin paracetamol gitu ya. Alatnya, mixernya dipakai untuk amoksisilin. Kontaminasi silang. Kita makan paracetamol dapat hadiah amoksisilin. Wah, bahaya sekali ya. Kontaminasi silang tadi ya bisa jadi misalnya karena debu tidak terkendali gitu ya. Dari tadi misalnya proses penimbangan gitu ya kan berhamburan debunya masuk ke bahan yang lain yang terbuka misalnya wadahnya. Wah, parah sekali ya, itu tidak dianjurkan terjadi. Selain itu bisa juga residu yang tertinggal pada alat tadi ya di mixer. Kemudian juga bisa jadi kontaminasi itu dari operator atau personilnya gitu ya. Personilnya misalnya dia dari produksi non steril, dia belum mengganti APD, pakaian dan lain sebagainya, dia masuk ke steril. Wah, itu jelas terjadi kontaminasi silang ya. Produknya tidak bisa dipakai, rugi ya industrinya begitu. Kalau sekali produksi itu kan ratusan ribu botol misalnya gitu ya. Kalau satu terbukti kontaminasi seluruh batch gitu ya, itu juga harus dimusnahkan, bayangin gitu ya. Sangat-sangat merugikan, sehingga kontaminasi silang ini harus dicegah gitu ya. Kemudian selama proses produksi tentu saja harus ada penomoran batch dan lot gitu ya.
dicatat di dalam buku log. Batch itu identitas ya dari produksi obat atau sediaannya. Kalau lot itu anaknya batch gitu ya. Misalnya batch 1 itu dia punya 2 lot gitu ya di hari yang sama. Misalnya batch 1 misalnya batch 1 gitu ya, itu lot A itu dari jam berapa sampai jam berapa, nanti personilnya ganti lot B itu dari jam berapa sampai jam berapa, misalnya kayak gitu. Nah itu anaknya dari batch gitu ya. Tuh. Kalau batch yang berbeda tentu saja harinya berbeda, orangnya berbeda, itu biasanya batch-nya berbeda gitu ya. Penimbangan bahan awalnya berbeda gitu ya. Nah, itu namanya batch. Tapi kalau lot bahan awalnya masih sama, penimbangannya masih sama, di hari yang sama, tapi jamnya itu berbeda misalnya. Itu namanya lot, kayak gitu ya. Misalnya dari jam 6 sampai jam 12, kemudian ada istirahat gitu ya, sholat, makan, dan lain sebagainya, diterusinnya jam 2 misalnya. Nah, itu lot yang berbeda. Oke, penimbangan dan penyerahan tentu saja ya, penimbangan dan penyerahan itu kan bisa bahan awalnya, bisa bahan pengemas, bisa produknya, produk antara maupun produk ruahan, sehingga harus didokumentasi dan direkonsiliasi, jangan sampai salah gitu ya. Makanya biasanya ada kartu stok gitu, bahan misalnya nih paracetamol sudah diserahkan ke ruang penimbangan sebanyak 50 drum misalnya. Nah, itu harus dicatat, jangan sampai lupa gitu. Karena nanti kalau diaudit, kok 50 drum hilang? Wah, yang menjaga di gudang itu harus mengganti 50 drum gitu. Karena lupa mencatat misalnya. Wah, 50 drum harganya misalnya ratusan dolar misalnya gitu ya. Wah, sangat merugikan ya. Sehingga harus didokumentasikan dengan baik. Oke. Nah, pengembalian juga kayak gitu. Misalnya bahan yang ditimbang ternyata kelebihan. Dia harus dikembalikan ke gudang misalnya. Nah, sebelum dikembalikan bahannya itu dikarantina. Kemudian harus dilihat spesifikasinya masih sesuai atau tidak. Jangan-jangan sudah terkontaminasi misalnya. Diuji dulu. Kalau misalnya dia masih sama spesifikasinya, boleh dikembalikan gitu ya ke ruang penyimpanan awal gitu di tempat semula. Tetapi kalau tidak, misalnya sudah ada kontaminasi, ya tidak bisa gitu ya, harus dimusnahkan. Kemudian operasi pengolahan produk antara dan produk ruahan, kalian bisa lihat sendiri, baca sendiri di CPOB halaman 48 sampai 49. Nah, produk antara itu apa? Ya adik-adik, produk antara itu produk yang masih harus mengalami satu tahapan untuk menjadi produk ruahan. Contohnya granul ya. Granul ini masih memerlukan satu tahapan untuk menjadi tablet. Itu namanya produk antara ya. Kalau produk ruahan itu produk yang hanya perlu satu tahapan lagi untuk menjadi produk jadi, yaitu pengemasan ya, contohnya tablet ya, tinggal dikemas aja sudah jadi produk jadi. Itu namanya produk ruahan. Kalau produk jadi ya yang sudah dikemas. Kemudian selama proses produksi itu juga harus ada pengawasan selama proses atau in process control ya, atau IPC ya, in process control ya. Nah, bayangin biasanya di industri farmasi itu mesinnya nyala ya, mengempat tablet misalnya itu selama 8 jam tanpa henti, ratusan ribu tablet. Masa mau diuji semuanya ya? Tabletnya itu kan nggak mungkin. Harus ada IPC. Misalnya setiap berapa menit sekali harus diambil sampel. Misalnya 1 jam pertama, 2 jam, 3 jam itu harus diambil ya. Diuji seluruhnya, seluruh evaluasi tablet gitu. Jadi misalnya 1 jam pertama diambil 50 tablet untuk diuji, misalnya keseragaman bobot, kekerasan, disolusi ya, dan waktu hancur.
2 jam berikutnya, 3 jam berikutnya juga sama seperti itu ya. Jadi IPC, proses kontrol itu setiap beberapa waktu itu diambil sampel dari produk ruahannya itu ya. Nah, kemudian bahan atau produk itu bisa ditolak, dipulihkan kembali gitu ya. Nah, biasanya kalau produk yang ditolak atau bahan yang ditolak itu dia harus disimpan terpisah ya di area terlarang atau restricted area gitu. Produk kembalian misalnya dikembalikan dari peredaran, kalau dia tidak bisa dipulihkan tentu saja harus dimusnahkan. Bab ke-6 ini cara penyimpanan dan pengiriman ya. Di bab 6 ini ya, untuk memenuhi cara penyimpanan dan pengiriman yang sesuai dengan pedoman, tentu saja ada aspek-aspek lain yang mendukung. Yang pertama personilnya. Personilnya ya harus sesuai dengan tugasnya. Misalnya ada kepala gudang, ada yang bertugas menimbang, ada yang bertugas melakukan restock dan lain sebagainya. Tentu saja harus ada organisasi dan manajemennya ya, yang bertanggung jawab atas ini siapa, yang bertanggung jawab atas ini siapa, itu harus jelas. Kemudian ada manajemen mutu ya. Tentu saja mutu selama penyimpanan dan pengiriman itu harus dilakukan sesuai sistem gitu ya, atau protap. Kemudian bangunan fasilitas penyimpanan juga harus sesuai, misalnya gudangnya harus selalu dipastikan suhunya setiap hari gitu ya, sama gitu. Kemudian harus kering, misalnya tidak boleh ada genangan air, tidak boleh ada hewan pengerat dan lain sebagainya. Harus dibersihkan setiap hari. Nah, itu harus didokumentasikan gitu ya. Kemudian harus melakukan penerimaan sesuai dengan protap ya. Misalnya ada bahan masuk nih dari pemasok gitu ya. Nah, itu harus didokumentasikan gitu ya sebelum masuk ke gudang gitu ya. Kemudian harus juga mempersiapkan misalnya adanya keluhan gitu. Manajemen keluhan tentu saja harus ada, misalnya selama pengiriman gitu ya, ada terjadi masalah sama sediaannya. Nah, ini harus ada manajemen keluhan gitu ya. Oke, bab ke-7 ini tentang pengawasan mutu ya. Nah, pengawasan mutu atau yang disebut dengan QC ya. Biasanya di aspek pengawasan mutu ini yang dilakukan itu adalah sampling ya. Bagaimana metode samplingnya, bagaimana cara mengambil samplingnya gitu ya. Kan biasanya kalau di industri itu bahan awal datang itu ya, bahan baku datang itu berdrum-drum ya, ratusan drum kayak gitu. Bagaimana cara mensamplingnya? Tentu saja semua drumnya itu harus disampling gitu ya. Bayangin aja drumnya itu misalnya 50 liter, gimana dong menyamplingnya bu gitu ya. Nah, ada caranya, kita ada metodenya. Misalnya diambilnya di atas, bagian permukaan, bagian dasar, bagian tengah. Pokoknya ada titik sampling, biasanya 9 sampai 10 titik sampling satu drum gitu ya. Itu harus semua drum gitu ya. Ada inspeksi ya. Tentu saja harus dilakukan inspeksi gitu ya dari setiap tahapan-tahapan. Ada testing, tentu saja ada pengujian, tentu saja ada monitoring ya selama proses pengujian. Baru nanti ada releasing atau rejecting, ada lolos, ada yang nggak lolos gitu ya. Apa saja sih yang dilakukan sampling, inspecting, testing, monitoring itu terhadap apa aja sih? Tentu saja terhadap bahan awal, terhadap bahan pengemas, terhadap produk antara, produk ruahan, produk jadi gitu ya, dan kondisi atau lingkungan di fasilitas, misalnya kayak
lingkungan itu misalnya contohnya dinding ya, dinding bangunan itu ya harus diuji gitu ya, jumlah partikelnya, jumlah mikrobanya, lantai juga sama gitu ya, gimana caranya di swab kayak gitu ya, swabnya diuji berapa angka mikrobanya misalnya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita sudah sampai ke bab 8. Bab 8 ini ada inspeksi diri ya. Inspeksi ini tentu saja perlu dilakukan ya oleh industri setiap beberapa tahun sekali untuk memastikan gitu ya. Nah, tentu saja harus dilakukan secara independen gitu ya. Ada tim inspeksi sendiri. Nah, kalau perlu adanya audit mutu ya. Nah, audit mutu itu tidak hanya dilakukan di industri itu sendiri, tapi juga audit mutu itu bisa dilakukan di pemasok atau di penerima kontrak. Misalnya audit mutu di pemasok bahan baku, kita datang ke perusahaan bahan bakunya, kita lihat proses pembuatannya, bagaimana izinnya dan lain sebagainya. Bisa juga di penerima kontrak, atau misalnya nih, kan ada limbah, perusahaan itu tidak mengolah limbah itu sendiri ya, misalnya di pihak ketiga sesuai dengan kontrak gitu ya limbahnya. Nah, kita audit nih ke tempat pengolahan limbah itu, kita audit bagaimana dia mengolah limbah gitu ya, menggunakan apa gitu misalnya ya. Nah, itu juga perlu dilakukan. Bab yang ke-9 ada keluhan dan penarikan produk ya. Nah, tentu saja obat itu selama proses pemasaran biasanya ada keluhan atau penarikan. Contohnya yang paling menggegerkan ya waktu itu penarikan dari Badan POM, terkait misal Viosin DS gitu ya, karena mengandung unsur yang tidak halal gitu ya, atau ranitidin kemarin ditarik ya sama Badan POM karena mengandung senyawa kontaminan yang menyebabkan kanker gitu ya, atau yang sangat fatal ya ini juga penarikan internal ya oleh PT Kalbe Farma ya waktu itu adalah anestesi gitu ya, setelah kejadian ibu yang meninggal ya akibat perdarahan menggunakan anestesi untuk operasi sesar ya dari Kalbe begitu. Ternyata setelah diteliti ada kontaminasi silang, tadi bukan kontaminasi silang ya, ada salah pelabelan ya di Kalbe Farma itu. Ternyata isi dari anestesi itu bukan obat anestesi ya, tapi asam tranexamat yang berfungsi untuk tadi ya melancarkan pembukuan darah. Jadi darah yang beku itu asam tranexamat ini mekanismenya membuat ya tidak adanya pembekuan darah gitu ya, makanya kasus meninggal begitu ya ibunya karena pendarahan gitu ya akibat obat anestesinya tadi ternyata dicampur dengan asam tranexamat gitu ya. Nah, itu sangat-sangat fatal ya karena menghilangkan nyawa orang gitu ya, sehingga industri farmasi itu harus siap gitu ya melakukan menerima keluhan dan juga harus siap ada protokol penarikan kembali produk-produk tadi itu ya, baik secara internal maupun eksternal. Kalau internal itu oleh perusahaannya sendiri, kalau eksternal itu oleh Badan POM gitu ya. Tadi bisa dari segi kualitas tadi ya, misalnya tidak stabil obatnya selama penyimpanan itu ya, bisa ditarik kembali, atau efek terapeutiknya tadi ya, ataupun efek samping seperti ranitidin tadi. Nah, cara penanganannya tentu saja dibuat protap ya, ada surat pengantar gitu ya, kemudian ada bagaimana penyimpanannya di pabrik gitu ya, ada ruang karantina khusus, ada pelaporan ya ke bagian pengawasan mutu, kemudian ada inspeksi gitu ya.
Nah, bab 10 itu adalah dokumentasi gitu ya. Karena setiap kegiatan itu harus didokumentasikan gitu ya. Do what you write what you do gitu kan. Sehingga segala yang kita lakukan itu harus terdokumentasikan sebagai bukti autentik begitu ya. Nah, kenapa sih harus ada dokumen? Tentu saja untuk menjamin ya spesifikasi bahan, metode itu terkontrol dengan baik. Memastikan juga personilnya itu tahu bagaimana cara melakukannya. Kan ada protapnya, harus sesuai protap kayak gitu ya. Kemudian untuk menjamin authorized person itu kayak misalnya Badan POM gitu ya bisa memiliki informasi bagaimana obat itu diproduksi di pabrik itu begitu ya. Tentu saja sebagai dokumen audit begitu ya. Nah, tipe-tipe dari dokumen itu banyak ya. Contohnya ada master formula, ada bed processing, bed packaging kayak gitu ya. Ada SOP, ada kartu kontrol atau kartu stok, misalnya ada laporan distribusi, ada water quality manual atau manual pengendalian air gitu ya. Kan setiap hari air yang digunakan untuk produksi itu kan harus terdokumentasi, misalnya berapa nilai kesadahannya, berapa nilai misalnya mineralnya gitu ya di dalam air itu, karena kan air kan ada spesifikasinya ya, ada Aquades, Aquabides, ada WFI, berapa jumlah misalnya mikrobanya ada apa enggak begitu ya, dan tipe-tipe dokumen lain. Oke, yang bab 11 adalah kegiatan alih daya. Nah, ini baru ya di CPOB 2016 itu tidak ada bab kegiatan alih daya gitu ya. Nah, kegiatan alih daya ini itu adalah kegiatan yang berkaitan dengan kontrak tertulis antara pemberi kontrak dan penerima gitu untuk menjamin sistem mutu. Biasanya ini dilakukan di industri antara Badan POM atau pemberi izin edar dan industri gitu ya. Nah, bab terakhir adalah bab ke-12, itu kualifikasi dan validasi. Ya, kualifikasi itu apa? Kualifikasi itu proses ya untuk menilai gitu ya suatu peralatan, fasilitas, sarana penunjang dan sistem itu sudah sesuai. Ya, tahapannya bagaimana? Yang pertama melakukan spesifikasi kebutuhan pengguna yang dibutuhkan oleh bagian produksi. Misalnya produksi sirup itu yang dibutuhkan adalah misalnya mesin pelabel gitu ya. Nah, kemudian di kebutuhan itu didokumentasikan, kemudian selanjutnya melakukan kualifikasi desain. Kualifikasi desain ini memilih gitu ya mesin label yang bagaimana sih yang diperlukan, misalnya mesin label yang bisa untuk melabel botol dengan tinggi sekian gitu ya, kemudian dengan waktu sekian gitu ya, misalnya 1 jam sudah bisa melabel 100.000 botol gitu ya. Nah, itu dilakukan kualifikasi desain. Kualifikasi instalasi ya, itu tadi ya, misalnya mesinnya sudah dibeli tadi, diletakkan di ruang produksi sirup tadi ya misalnya. Kemudian dilakukan kualifikasi instalasi, misalnya kayak melihat dia ini nanti diletakkan di mana, kemudian sumber listriknya bagaimana, kayak gitu ya. Nah, itu namanya kualifikasi instalasi gitu ya. Kemudian bagaimana proses perakitan dan lain sebagainya. Kemudian kualifikasi operasional ini dilihat setelah tadi ya dilakukan kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional ini melihat misalnya tombol on off-nya berfungsi atau tidak gitu ya. Kemudian setelah ditekan on, jalan atau tidak ininya ya mesinnya.
mesin rotasi untuk pelabelannya jalan atau tidak, begitu ya. Kalau kualifikasi kinerja tadi membuktikan benar nggak selama 1 jam itu 100.000 botol sudah terlabel, begitu. Nah, kalau mau lebih lanjut, kalian bisa buka CPOB halaman 122 sampai 124 ya adik-adik. Kemudian validasi. Nah, ini dia. Kalau tadi kualifikasi itu terhadap mesin, terhadap peralatan, bangunan, atau sistem, kalau validasi ini agak sedikit berbeda ya. Kalau validasi ini dia kegiatan pembuktian yang terdokumentasi untuk memperoleh hasil yang konsisten ya. Validasi itu ada beberapa macam ya. Bisa validasi proses, contohnya validasi proses produksi produk yang baru gitu ya. Misalnya nih, Kimia Farma pingin meluncurkan produk baru ya, misalnya kosmetik yang baru nih, yang lagi booming, misalnya BB cream misalnya kayak gitu ya. Kimia Farma ini selaku industri farmasi ini harus melakukan validasi terhadap proses produksi tadi kosmetik yang baru tadi, yaitu BB cream tadi gitu ya. Nah, cara validasi proses bagaimana? Ya, tentu saja melihat gitu ya, metode pembuatannya itu sesuai atau enggak kayak gitu ya dengan spesifikasi BB cream yang dihasilkan gitu ya. Misalnya validasi proses itu misalnya proses pencampuran, misalnya bahan ini dulu yang dicampur baru bahan yang lain, misalnya ZNO dulu yang dicampur dengan adep selanae misalnya, baru dicampur dengan parfum misalnya, itu sesuai nggak spesifikasinya, atau jangan-jangan adep selanae dulu baru ZNO yang dicampur gitu ya. Nah, contohnya gitu. Kemudian ada validasi pengemasan ya. Ini apa sih yang divalidasi? Itu parameter pada mesin pengemas primer. Contohnya strip atau blister gitu ya. Gini nih, misalnya kita mau melakukan strip terhadap tablet paracetamol gitu ya. Kita harus melakukan validasi sebelumnya. Kita lihat parameternya. Untuk strip aluminium dengan spesifikasi ketebalan aluminium foil stripnya itu misalnya 0,5 cm, itu diperlukan panas atau suhu misalnya 70 derajat Celcius. Kemudian waktu lama kompresnya setiap strip misalnya 2 menit gitu ya. Nah, itu harus lakukan validasi, bener nggak? Setelah diuji, misalnya uji kebocoran dengan suhu 70 derajat Celcius selama 2 menit, setelah diuji kebocoran ternyata stripnya bocor. Nah, itu kan merugikan gitu ya, pas kita sudah melakukan pengemasan yang sudah banyak gitu ya, sehingga harus dilakukan validasi sebelumnya untuk memastikan bahwa memang benar-benar sesuai dengan spesifikasinya, tidak ada yang bocor gitu ya, semuanya misalnya tidak ada yang gosong aluminiumnya gitu ya, misalnya suhunya ketinggian gitu ya. Kemudian validasi juga bisa dilakukan terhadap metode analisis, ya analisis kadar zat aktif, misalnya menggunakan spektroka, HPLCK, atau GISI, begitu ya. Kemudian juga bisa selain analisis kadar zat aktif yang dilakukan validasi, selanjutnya itu bisa dilakukan validasi analisis terhadap cemaran mikroba, misalnya terhadap cemaran logam berat gitu ya, harus divalidasi, bener nggak ini itu mampu gitu ya mendeteksi logam berat dengan kadar terkecilnya sekian gitu, jangan-jangan nggak mampu begitu ya. Kemudian selanjutnya adalah validasi pembersihan gitu ya, karena tadi biasanya suatu industri itu dia menggunakan satu alat digunakan untuk beberapa line produksi gitu ya. Tadi contohnya misalnya paracetamol dan amoxicillin, mixernya sama gitu ya. Nah, tentu saja harus dibersihkan. Nah, kita harus meyakinkan sudah bersih itu gimana gitu ya, dilakukan validasi. Validasinya gimana? Kita lihat metode pembersihannya gitu ya. Misalnya dia dibilas.
Dibilasnya itu menggunakan alkohol pertamanya, kemudian deterjen, baru air. Dilihat, diambil, di swab gitu ya, masih ada nggak amoksisilинnya yang tertinggal, itu kadarnya berapa ppm gitu ya. Biasanya harus lebih kurang dari 10 ppm gitu ya. Oh ternyata 15 ppm. Oh ternyata berarti metode tadi ya pembilasannya menggunakan alkohol, kemudian deterjen, baru air, misalnya dibilas masing-masing 1 kali, itu nggak efektif. Ternyata kadar amoksisilinnya masih di atas 10 ppm. Kita coba dengan cara yang baru gitu ya, misalnya alkoholnya sekali, deterjennya sekali, tapi airnya 2 kali atau 3 kali. Dicek lagi, oh ternyata kadar amoksisilinnya hanya 5 ppm. Nah, berarti dia sudah lolos validasi, uji validasi, bisa digunakan gitu ya. Nah, ini adalah slide terakhir dari kuliah CPOB. Adik-adik, selanjutnya seperti biasa akan ada kuis ya untuk menilai pemahaman kalian. Karena kita tidak bertatap muka, jadi saya kan tidak bisa memastikan kalian paham atau tidak. Supaya saya tahu kalian paham atau tidak, nanti ada kuis ya adik-adik, dikerjakan di Google Form seperti biasa. Assalamualaikum.